Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Sulistiono. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal matematika pas 1 atau penilaian akhir semester 1 kelas 9 tahun 2020. Pada part 4 ini kita akan mencoba membahas nomor 16 sampai dengan 20. Bagi yang melihat video ini saya doakan bisa sukses dan berhasil, amin. Baik, kita mulai saja dari nomor 16. Diketahui gambar grafik fungsi kuadrat seperti tampak pada gambar. Silakan dilihat gambarnya. Persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah titik-titik. A. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x min 6. B. Fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. C. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 6. Dan D. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6. Baik, kita coba jawab ya. Di sini kita tuliskan, di sini puncak adalah 1, negatif 7. Kita tuliskan 1, negatif 7. Dan dua titik yang lain adalah 0, negatif 6 dan 2, negatif 6. Terus untuk mencari persamaan fungsi kuadrat di sini rumusnya adalah Fx sama dengan A kali x min x puncak kuadrat ditambah y puncak. Terus di sini untuk nilai A-nya belum diketahui ya. Kita cari dulu untuk nilai A-nya. Di sini Fx kita ganti y sama dengan A-nya belum diketahui. Terus x di sini kita gunakan 0. 0 dikurangi x puncaknya adalah 1, jadi dikurangi 1 kuadrat. Ditambah y puncak sama dengan di sini negatif 7. Kita tuliskan negatif 7. Terus kita masukkan angkanya untuk y ya. Di sini sudah saya beri warna biru. Y sudah diketahui negatif 6. Kita tuliskan negatif 6 sama dengan A kali di sini 0 dikurangi negatif 1 hasilnya negatif 1 dikuadratkan. Terus negatif kali positif hasilnya negatif dikurangi 7. Terus negatif 1 kuadrat hasilnya 1, jadi di sini untuk negatif 7-nya kita pindah ruas menjadi negatif 6 ditambah 7 sama dengan A kali 1. Jadi hasilnya adalah 1 sama dengan A atau A sama dengan 1. Terus kalau A-nya sudah diketahui, kita masukkan ke rumus ya. Y sama dengan A kali x min x puncak kuadrat ditambah y puncak. Terus kita masukkan angkanya di sini. Y sama dengan A-nya sudah diketahui 1. Kali x min x puncaknya adalah 1 dikuadratkan ditambah y puncak sama dengan negatif 7. X min 1 dikuadratkan karena kali 1 jadi x min 1 kali x min 1 ditambah negatif 7. X min 1 kali x min 1 hasilnya di sini adalah yang sudah saya beri warna merah ya. Jadi y sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 1 terus positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi dikurangi 7. Jadi hasil akhirnya di sini adalah y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x min 6. Jadi jawabannya di sini yang D. Baik, kita lanjut yang nomor 17. Sebuah peluru ditembakkan ke atas sehingga membentuk sebuah grafik parabola yang sesuai dengan rumus HT sama dengan 50T dikurangi T kuadrat. Dengan HT adalah ketinggian peluru dalam meter setelah ditembakkan selama T detik dan T adalah waktu dalam detik. Tinggi peluru setelah ditembakkan selama 20 detik adalah titik-titik. A. 500 meter, B. 560 meter, C. 600 meter, dan D. 650 meter. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, kita tulis dulu T sama dengan 20 detik. Dan HT sama dengan 50T dikurangi T kuadrat. Yang ditanyakan tinggi peluru setelah ditembakkan selama 20 detik. Berarti kita ganti T dengan 20. Sama dengan di sini 50 kali T berarti 50 kali 20 dikurangi T kuadrat berarti dikurangi 20 kuadrat. Hasilnya di sini adalah 50 kali 20 hasilnya 1000 dikurangi 20 kuadrat 400. Jadi hasil akhirnya adalah 600. Jadi tinggi peluru setelah ditembakkan selama 20 detik adalah 600 meter. Jadi jawabannya di sini yang C. Baik, kita lanjut yang nomor 18.
Sebuah benda jika dicerminkan akan memiliki bentuk bayangan yang sama dengan bentuk aslinya, serta jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Jika titik A negatif 2 dan 5 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian bayangannya dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan akhir titik A adalah titik-titik. A negatif 2 dan 5, B 5 dan 2, C negatif 5 dan negatif 2, dan D 2 dan 5. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, di sini titik A adalah negatif 2 dan 5. Terus dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini negatif 2 adalah X dan Y-nya adalah 5. Terus dicerminkan terhadap sumbu Y. Di sini rumusnya adalah negatif X, Y. Jadi kita tuliskan di sini A aksen min negatif 2, 5. Negatif kali negatif, di sini hasilnya positif. Jadi bayangannya di sini adalah A aksen sama dengan 2,5. Terus di sini dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Di sini rumusnya adalah Y, X. Jadi Y di sini 5, X-nya adalah 2. Jadi kita tuliskan di sini bayangannya selanjutnya adalah 5,2. Jadi bayangan akhir titik A adalah 5,2. Jadi jawabannya di sini yang B. Baik, kita lanjut yang nomor 19. Titik P dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, dan dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Jika bayangan akhir titik P adalah pada koordinat 4,3, maka koordinat awal titik P adalah titik-titik. A negatif 3,2, B negatif 3, negatif 2, C 2, negatif 3, dan D 2,3. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, di sini titik P dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah P aksen di sini ya bayangannya. Terus dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan min X. Terus bayangannya di sini dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Maka hasil akhirnya di sini adalah pada koordinat 4,3. Pertanyaannya di sini adalah, maka koordinat awal titik P adalah titik-titik. Baik, kita coba jawab ya. Di sini kita balik. Di sini bayangan akhir titik P adalah 4,3. Di sini X, Y. Terus kita cerminkan terhadap X, 3 ya. Kita balik. Di sini rumusnya adalah 2B min X, Y. Di sini kita masukkan angkanya 2 kali B. B-nya sudah diketahui 3, jadi 2 kali 3 dikurangi X, X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3. Jadi 2 kali 3, 6, dikurangi 4, hasilnya 2. Jadi di sini bayangannya adalah 2,3. Terus dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan min X. Maka rumusnya di sini min Y, min X. Jadi bayangan yang dihasilkan adalah min Y, yaitu berarti min 3, min X berarti min 2. Jadi bayangannya adalah min 3, min 2. Terus selanjutnya dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Rumusnya adalah X, min Y. Di sini X-nya adalah min 3. Jadi kita tuliskan di sini P sama dengan min 3, min Y. Min Y-nya di sini adalah min 2. Jadi min 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya adalah P sama dengan min 3,2. Jadi koordinat awal titik P adalah min 3,2. Jadi jawabannya di sini yang A. Baik, kita lanjut yang nomor 20. Translasi PQ adalah proses pemindahan sejauh P langkah ke kanan atau ke kiri. Kemudian Q langkah ke atas atau ke bawah. Titik A negatif 2,0, B 1,0, C 1,4, dan D jika dihubungkan akan membentuk sebuah persegi panjang ABCD.
Jika titik D ditranslasikan dengan 5 dan negatif 2, maka bayangan titik D adalah titik-titik. A 3,2, B 2, negatif 3, C negatif 3,2, dan D 2,3. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, kita gambar dulu di sini. Titik A berada pada negatif 2,0. Berarti di sini ya, perhatikan gambarnya. Terus titik B berada pada 1,0. Terus yang C berada pada 1,4. Terus dihubungkan, di sini akan membentuk persegi panjang ABCD. Kita buat persegi panjangnya ya. Di sini perhatikan, berarti titik D di sini berada pada negatif 2,4 di sini ya. Kalau sudah diketahui titik D-nya di sini, maka pertanyaannya jika titik D ditranslasikan dengan 5, negatif 2, maka bayangan titik D adalah titik-titik. Perhatikan di sini rumusnya, D, X, Y ditranslasikan terhadap A dan B, maka menghasilkan bayangan X ditambah A, Y ditambah B. Kita coba masukkan angkanya di sini ya. D di sini titiknya adalah negatif 2 dan 4 ditranslasikan dengan 5 dan negatif 2, maka menghasilkan bayangan di sini D aksen adalah X-nya negatif 2 ditambah A-nya adalah 5. Jadi negatif 2 ditambah 5, terus Y di sini Y-nya adalah 4 ditambah B-nya adalah negatif 2. Jadi 4 ditambah negatif 2. Hasilnya di sini adalah negatif 2 ditambah 5, 3, 4. Di sini positif kali negatif, hasilnya negatif. Jadi 4 dikurangi 2. Jadi bayangan akhirnya di sini adalah 3,2. Jadi bayangan titik D adalah 3,2. Jadi jawabannya di sini yang A. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.